Sampainya di rumah, aku kaget. Suami dan mertua tinggalkan sebuah surat yang isinya, "Urus nenek tua bangka itu." Aku lihat nenek dari suamiku sedang terbaring sekarat. Tapi tiba-tiba dia berkata, "Bantu aku balas dendam. Mereka tak tahu kalau..." Langkahku terasa begitu ringan saat menapaki jalan setapak menuju beranda rumah. Di tanganku, bungkusan martabak manis kesukaan Mas Bayu masih terasa hangat. Aromanya yang legit menguar menembus plastik, membayangkan senyum yang akan merekah di wajah lelah suamiku sepulang kerja nanti. 3 hari aku meminta izin menginap di rumah orang tuaku untuk merawat ibu yang sedang demam. Dan rasa rindu pada kehangatan rumah tangga kecil kami sudah membuncah di dada. Aku membayangkan ibu mertua yang mungkin sedang menonton sinetron sore di ruang tengah. Atau adik iparku, Rina, yang biasanya sibuk dengan ponselnya di sofa. Kehidupan pernikahanku selama 2 tahun ini memang tidak sempurna, tetapi aku merasa cukup. Aku berusaha menjadi istri yang penurut dan menantu yang berbakti, menelan segala sindiran halus atau tuntutan keluarga Mas Bayu demi menjaga keharmonisan. Bagiku, selama Mas Bayu ada di sisiku, semuanya akan baik-baik saja. Namun saat tanganku menyentuh gagang pintu, rasa dingin yang aneh merambat ke ujung jemari. Pintu itu tidak terkunci, tetapi rumah ini gelap gulita. Tidak ada suara televisi, tidak ada denting piring dari dapur. Bahkan lampu teras pun belum dinyalakan, meski langit mulai semburat jingga gelap. "Assalamualaikum," suaraku menggema, memantul di dinding-dinding yang terasa asing. Hening, tidak ada jawaban. Jantungku mulai berdetak sedikit lebih cepat, namun aku menepis prasangka buruk. Mungkin mereka pergi makan malam di luar, atau mungkin listrik padam. Tanganku meraba saklar di dinding ruang tamu. Klik! Cahaya lampu membanjiri ruangan, dan seketika itu juga bungkusan martabak di tanganku terlepas, jatuh menghantam lantai dengan bunyi gedebuk yang menyedihkan. Ruangan itu kosong. Bukan sekadar kosong karena tidak ada orang, tetapi kosong yang sesungguhnya. Televisi layar datar yang biasa menyala seharian itu lenyap. Karpet bulu tempat kami biasa duduk lesehan sudah tidak ada. Vas bunga keramik kesayangan ibu mertua, hiasan dinding, bahkan gorden jendela, semuanya hilang. Hanya tersisa jejak debu berbentuk persegi di tempat barang-barang itu pernah berada. Kakiku gemetar, memaksa tubuhku untuk melangkah lebih jauh ke dalam. Pikiranku berkecamuk, menolak mempercayai apa yang dilihat mataku. Maling? Perampokan? Tapi kenapa tidak ada tanda-tanda kerusakan paksa? Pintu tidak didobrak, jendela terkunci rapi. "Mas Bayu? Ibu?" teriakku, kali ini dengan nada panik yang tak bisa kusembunyikan. Aku berlari menuju kamar tidur kami. Pintu kamar terbuka lebar. Nafasku percekat saat melihat lemari pakaian kami yang menanga. Kosong. Baju-baju kerja Mas Bayu, kemeja batiknya, bahkan kaos-kaos santainya, semuanya raib. Meja rias tempatku biasa menaruh perhiasan dan kosmetik juga bersih, hanya menyisakan cermin yang memantulkan wajah pucat pasiku. Mereka bukan dirampok, mereka pergi, mereka meninggalkanku. Air mata mulai menggenang, memburamkan pandanganku. Aku berlari ke kamar ibu mertua, lalu ke kamar Rina. Semuanya sama, kosong melompong. Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di sini. Seolah-olah 2 tahun kehidupanku bersama mereka hanyalah ilusi. Bagaimana mungkin? Baru tadi pagi aku mengirim pesan pada Mas Bayu kalau aku akan pulang sore ini. Dan dia hanya membalas dengan emoji jempol. Apakah itu tanda perpisahan? Aku kembali ke ruang tengah. Tubuhku limbung dan merosot di lantai yang dingin. Rasa sesak menghimpit dada. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur. Di tengah keputusasaan itu, mataku menangkap sesuatu di atas meja makan yang kini tanpa taplak. Sebarik kertas putih, satu-satunya benda yang ditinggalkan di rumah kosong ini. Dengan tangan gemetar hebat, aku meraih kertas itu. Itu tulisan tangan Mas Bayu. Tulisan yang dulu pernah menuliskan janji manis dalam kartu ucapan ulang tahunku, kini terasa seperti belati yang siap menghujam. "Kami pindah, jangan cari kami. Rumah ini kontrakannya habis bulan depan. Terserah kamu mau bagaimana. Kami tidak butuh istri dan menantu yang cuma bisa jadi beban dan tidak punya apa-apa. Oh ya, satu lagi. Di kamar belakang ada oleh-oleh buat kamu.
Mataku membelalak membaca kalimat terakhir yang ditulis dengan huruf kapital dan tinta tebal. Urus nenek tua bangka itu. Kertas itu remuk dalam genggamanku. Jeritan tertahan lolos dari tenggorokanku. Suara yang terdengar seperti hewan yang terluka parah. Beban? Tidak punya apa-apa. Selama ini gaji bulananku sebagai guru honorer habis untuk menutupi kebutuhan dapur, karena Mas Bayu bilang gajinya sedang dipotong. Emas kawinku sudah lama dijual ibu mertua untuk alasan modal usaha Rina yang akhirnya bangkrut. Aku telah memberikan segalanya, hartaku, tenagaku, hatiku, dan inikah balasannya? Ditinggalkan seperti sampah di rumah kosong ini. Dan apa maksudnya dengan nenek tua bangka? Di tengah isak tangisnya yang mulai mengguncang bahu, telingaku menangkap suara lirih. Suara batuk kering dan serak, berasal dari arah dapur, tepatnya di kamar kecil di dekat gudang belakang yang selama ini selalu terkunci. Ibu mertua selalu melarangku mendekati kamar itu. Katanya itu gudang barang bekas yang penuh tikus. Aku menghapus air mata dengan kasar. Rasa takut dan marah bercampur menjadi satu. Aku bangkit, menyeret langkah kaki yang terasa berat, menuju kamar belakang. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Bau apek dan pesin menusuk hidungku begitu aku mendekat. Dengan perlahan, aku mendorong pintu kayu yang lapuk itu. Cahaya lampu dari ruang tengah remang-remang menerangi isi kamar sempit itu. Di sana, di atas sebuah kasur tipis yang digelar langsung di lantai ubin, terbaring sesosok tubuh ringkih yang berambut putih kusut masai. Tubuhnya kurus kering tinggal tulang berbalut kulit. Matanya yang cekung menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Aku membekap mulutku, menahan pekikan ngeri. Siapa wanita ini? Apakah ini nenek tua bangka yang dimaksud Mas Bayu? Wanita tua itu menoleh pelan saat menyadari kehadiranku. Tatapannya layu, namun ada sorot ketakutan di sana. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak tanpa suara, seolah meminta air. Aku berdiri mematung di ambang pintu. Dihianati oleh suami yang kucintai, ditinggalkan oleh keluarga yang kulayani, dan kini dibebani tanggung jawab atas seorang wanita tua yang bahkan tidak kukenal. Kemarahan meledak di kepalaku. Kenapa harus aku? Kenapa mereka membuang sampah mereka padaku? Air. Suara wanita tua itu terdengar seperti gesekan kertas pasir, begitu lemah hingga nyaris tak terdengar. Aku ingin lari. Aku ingin keluar dari rumah ini mengejar Mas Bayu, memaki mereka semua, dan menuntut keadilan. Tapi kakiku terpaku. Melihat kondisi wanita tua ini yang ditinggalkan begitu saja seperti barang rongsokan di kamar pengap ini, hatiku yang sudah hancur kembali terasa nyeri. Mereka bukan hanya meninggalkanku, mereka juga membuang nyawa manusia lain. Aku menatap surat di atas tanganku yang sudah lecak, lalu menatap wanita tua itu. Kehancuran ini datang begitu tiba-tiba, meruntuhkan duniaku dalam hitungan menit. Malam ini di rumah yang kosong dan membekukan ini, aku sadar hidupku telah berubah selamanya. Bukan lagi sebagai istri yang bahagia, melainkan sebagai korban yang dibuang bersama kepingan kerahasiaan keluarga Mas Bayu yang paling kelam. Dengan sisa tenaga yang ada, aku melangkah masuk. Bukan karena kasih sayang, tapi karena aku tahu bagaimana rasanya dibuang. Tunggu sebentar, bisikku parau. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Aku ambilkan minum, dan saat aku berbalik menuju dapur, air mataku kembali tumpah, bukan untuk Mas Bayu, tapi untuk nasibku yang kini terikat pada perintah kejam di atas kertas itu. Aroma obat-obatan yang tajam bercampur dengan bau apek khas ruangan tertutup langsung menusuk hidungku begitu perawat membukakan pintu. Bunyi bip remis dari monitor detak jantung menjadi satu-satunya musik penyambut yang menyedihkan di ruangan itu. Dengan hati yang pedih dan perasaan campur aduk, aku melangkah masuk ke dalam ruangan remang-remang itu. Cahaya matahari sore yang berusaha menerobos lewat celah tirai tebal tampak tak berdaya melawan kekelaman yang menguasai sudut-sudut kamar. Kakiku terasa berat, seolah lantai keramik putih di bawahku telah berubah menjadi lumpur hisap yang menahan setiap langkah. Aku tidak ingin berada di sini. Demi Tuhan, tempat ini adalah titik terendah dari segala kejatuhan hidupku belakangan ini. Setelah dipecat, ditinggalkan kekasih, dan diusir dari apartemen, nasib atau mungkin kutukan melemparkanku ke hadapan wanita tua ini sebagai satu-satunya opsi untuk bertahan hidup. Menjadi perawat dadakan bagi kerabat jauh yang bahkan tidak pernah mengirim kartu ucapan ulang tahun. Di sana, di atas ranjang besi yang tampak terlalu besar untuk tubuh ringkihnya, terbaringlah nenek tua bangka yang dimaksud.
Nenek Gayatri. Namanya terdengar agung, namun sosok di hadapanku hanyalah sisa-sisa kehidupan yang sedang menunggu giliran untuk padam. Kulitnya keriput, kering, dan berbintik-bintik coklat seperti kertas usang yang siap hancur jika disentuh terlalu keras. Tulang pipinya menonjol tajam, membuat matanya tampak cekung ke dalam tengkorak. Selang oksigen melintang di bawah hidungnya dan beberapa kabel menempel di dadanya yang naik turun dengan susah payah. Aku berdiri di sisi ranjang, menatapnya dengan campuran rasa jijik dan iba yang aneh. Inikah wanita yang konon katanya pernah menguasai separuh bisnis tekstil di kota ini? Inikah wanita yang ditakuti oleh anak-anaknya sendiri? Sekarang, dia tak lebih dari seonggok tulang berbalut kulit yang menyedihkan. Kau datang. Suara itu begitu lirih, nyaris tak terdengar. Lebih mirip desisan angin yang melewati celah jendela tua daripada suara manusia. Aku tersentak, mundur selangkah karena kaget. Aku mengira dia sedang tidur, atau koma, atau setidaknya tidak sadarkan diri karena pengaruh obat penenang dosis tinggi yang kulihat di catatan medisnya. Perlahan, kelopak matanya terbuka. Disinilah letak keanehannya. Jika tubuhnya menyiratkan kematian yang sudah di depan mata, matanya justru menceritakan kisah yang berbeda. Bola mata itu keruh dimakan katarak dan usia. Namun sorot di baliknya tajam, menusuk, dan aku bersumpah menyimpan sejuta rahasia. Tidak ada tanda-tanda kepikunan atau kebingungan di sana. Mata itu menatapku seolah sedang menelanjangi jiwaku, menilai kelayakanku, menimbang apakah aku cukup berharga untuk diperhatikan. Nenek butuh sesuatu, tanyaku kaku. Tenggorokanku terasa kering. Aku bahkan tidak tahu harus memanggilnya apa. Nyonya? Nenek? Wanita tua itu tidak menjawab pertanyaan basa-basi itu. Dia hanya menggerakkan jari telunjuknya yang bengkok, memberi isyarat agar aku mendekat. Gerakan itu lemah, gemetar, namun mengandung otoritas yang sulit dibantah. Aku ragu sejenak. Instingku berteriak untuk lari, untuk meninggalkan ruangan berbau kematian ini dan kembali menggelandang di jalanan daripada harus berurusan dengan atmosfer mencekam ini. Tapi bayangan dompetku yang kosong dan perutku yang lapar memaksaku menurut. Aku mencondongkan tubuh, mendekatkan telingaku ke wajahnya, menahan nafas agar tidak menghirup aroma nafasnya yang berbau obat keras. Air, desisnya. Aku segera mengambil gelas berisi air dengan sedotan di meja nekasak, lalu membantunya minum sedikit. Dia mendeguknya dengan rakus, seolah itu adalah air kehidupan, sebelum batuk pelan. Batuk itu terdengar menyakitkan, mengguncang tubuh kurusnya hingga ranjang berderit. Saat aku hendak menarik diri, tangan kirinya tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Jari-jari dingin dan kurus itu mencengkram pergelangan tanganku. Cengkramannya kuat, jauh lebih kuat dari yang bisa kubayangkan dari seseorang yang tampak sekarat. Kuku-kukunya yang panjang dan sedikit menguning menekan kulitku hingga terasa perih. Aku tersentak dan hampir menarik tanganku paksa, tapi tatapannya memaku gerakanku. "Jangan pergi, bodoh," geramnya. Suaranya sekarang sedikit lebih jelas, meskipun masih serak dan basah. "Dengarkan aku." Jari tundakupku berdegup kencang. Ada urgensi dalam nada bicaranya yang membuat bulu kuduku merinding. "Mereka pikir aku sudah habis," bisiknya lagi. Matanya liar bergerak ke arah pintu, memastikan tidak ada orang lain yang masuk. "Anak-anak serakah itu, cucu-cucu yang bermuka dua, mereka pikir aku hanya seonggok daging yang menunggu waktu busuk." Aku terdiam, terpaku oleh kebencian murni yang terpancar dari kalimat itu. Jadi benar rumor yang beredar, keluarga ini memang berantakan. Aku hanya disuruh menjaga nenek, kataku terbata-bata, mencoba melepaskan cengkramannya, tapi dia menahanku semakin erat. "Persetan dengan menjaga," makihnya tertahan, nafasnya memburu. Kau terlihat menyedihkan, sama seperti aku. Aku melihatnya di matamu saat kau masuk tadi. Keputusasaan, rasa lapar, amarah pada dunia. Kata-katanya menohok tepat di ulu hatiku. Bagaimana mungkin wanita tua di ambang kematian ini bisa membaca hidupku hanya dalam sekilas pandang? Dia menarikku lebih dekat lagi hingga wajah kami hanya berjarak beberapa inci. Aku bisa melihat urat-urat merah di matanya. Saat aku hampir menyerah pada keputusasaan, sebuah bisikan serak perse mencepahkan kesunyian yang mengubah atmosfer ruangan yang tadinya menyedihkan menjadi penuh konspirasi. "Bantu aku balas dendam." Duniaku seakan berhenti berputar sejenak. Balas dendam? Pada siapa? Untuk apa?
Mereka tidak tahu kalau aku belum menandatangani surat wasiat yang asli. Dan mereka tidak tahu apa yang aku simpan di bawah lantai kayu tua ruang kerja Uta itu. Aku mendengarkan dari penceritaan Nenek Gayatri bagaimana sebuah rahasia besar sedang dipendam dan saat ini sudah menjadi rahasia bersama. Apa maksudnya, Nenek? Tanyaku bergetar. Rasa takutku perlahan berganti dengan rasa penasaran yang berbahaya. Mereka meracuni aku, bisiknya. Kali ini dengan nada yang membuat darahku membeku. Sedikit demi sedikit, dalam teh, dalam sup, mereka pikir aku tidak merasakan rasanya yang aneh. Mereka ingin aku mati cepat sebelum pengacara datang minggu depan. Aku menelan ludah. Tuduhan ini gila. Keluarga terpandang ini, pembunuh. Tapi melihat kondisi fisiknya yang hancur, melihat ketakutan dan kemarahannya di matanya, logikaku mulai goyah. Kenapa nenek memberitahuku? Karena kau orang asing, jawabnya cepat. Cengkeramannya di tanganku sedikit melonggar, berubah menjadi elusan kasar yang manipulatif. Karena kau butuh uang, aku bisa melihatnya. Kau butuh uang sebanyak yang mereka inginkan, tapi kau punya sesuatu yang tidak mereka miliki. Kau belum mengkhianati aku. Dia melepaskan tanganku, membiarkanku mundur selangkah dengan nafas terengah. Ruangan itu tiba-tiba terasa jauh lebih sempit. Bayang-bayang di sudut kamar seolah berubah menjadi sosok-sosok yang menguping. Jadilah mataku, jadilah tanganku. Lanjutnya suaranya kembali melemah seiring tenaganya yang terkuras habis. Cari bukti itu, dan sebagai gantinya, aku akan memberikan apa yang kau impikan, kebebasan dari kemiskinanmu. Tawaran itu menggantung di udara, berat dan menggoda. Di satu sisi, ini adalah kegilaan. Aku bisa saja terlibat dalam masalah hukum atau bahkan bahaya fisik jika tuduhannya benar. Tapi di sisi lain, apa yang tersisa dalam hidupku? Tidak ada. Aku tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan selain nyawa yang sudah terasa hampa ini. Mereka tidak tahu kalau aku masih punya satu kartu as, gumamnya. Matanya mulai meredup kembali ke mode istirahat, namun seringai itu masih tertinggal di sana. Suara itu, kalimat itu adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupku yang penuh misteri dan ketegangan. Aku menatap wanita tua itu, Nenek Gayatri, dengan pandangan baru. Dia bukan lagi sekedar pasien sekarat, dia adalah dalang yang sedang mencari wayang untuk pertunjukan terakhirnya. Dan tanpa sadar, aku mengangguk pelan, sebuah persetujuan bisu yang mengikat nasibku dengan dendam seorang wanita di ranjang kematian. Di luar jendela, matahari akhirnya tenggelam sempurnanya, membiarkan kegelapan menelan kami berdua dalam persekongkolan yang sunyi. Aku tidak tahu apakah aku baru saja menyelamatkan hidupku atau justru menggali kuburanku sendiri. Yang ku tahu pasti, permainan baru saja dimulai. Udara di kamar itu terasa kian berat, seolah dipadati oleh hantu-hantu masa lalu yang dipanggil paksa untuk hadir di antara kami. Bau obat-obatan yang menyengat bercampur dengan aroma apek dari perabotan tua yang jarang tersentuh, menciptakan atmosfer yang mencekik. Namun, yang paling membuatku sulit bernapas bukanlah udara di ruangan ini, melainkan cengkeraman tangan nenek di pergelangan tanganku. Kulitnya yang keriput dan dingin terasa seperti kawat baja, menahan agar aku tidak lari dari kebenaran yang hendak ia muntahkan. Mata nenek yang biasanya keruh oleh katarak dan usia, kini menyala dengan ketajaman yang tidak wajar. Ada urgensi yang menakutkan di sana, seakan malaikat maut sedang menunggu di ambang pintu. Namun ia menolak pergi sebelum racun di dadanya dikeluarkan sepenuhnya. "Kau pikir kau masuk ke dalam istana, Nak?" bisik nenek. Suaranya terdengar seperti gesekan kertas pasir, kasar dan menyakitkan. "Kau pikir kelembutan mertuamu, senyum suamiku dulu, dan wibawa ayah mertuamu itu asli? Mereka semua adalah aktor terbaik di panggung neraka ini." Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Apa maksud nenek? Mas Damar dan keluarganya selalu baik padaku. Kalimatku terhenti. Kecuali pengkhianatan Damar yang baru saja terkuak, luka yang masih menganga basah di hatiku. Nenek tertawa, suara yang lebih mirip dengkuran pendek yang menyedihkan. "Damar," desisnya penuh cemooh, "cucu kesayanganku yang mewarisi darah paling kotor dari kakeknya. Kau tahu kenapa keluarga ini begitu kaya raya? Kau pikir bisnis tekstil dan properti itu dibangun dengan kerja keras dan keringat jujur?" Ia menarikku lebih dekat, memaksaku menatap nanar matanya. "Darah," ucapnya dingin. "Setiap pilar rumah mewah ini didirikan di atas darah dan air mata orang-orang yang mereka hancurkan."
Nenek mulai bercerita dan setiap kalimatnya adalah hantaman palu godam yang meruntuhkan citra sempurna keluarga suamiku. Ia bercerita tentang masa lalu mertuaku, ayah Damar, yang ternyata membangun imperium bisnisnya dengan cara menipu adik kandungnya sendiri hingga gila dan bunuh diri di rumah sakit jiwa. Aset sang adik diambil alih, dipalsukan surat-suratnya, dan dijadikan modal awal perusahaan yang kini dipimpin suamiku. Itu belum seberapa, lanjut nenek dengan napas tersengal. Kau tahu Tante Ratna yang selalu mereka bilang pergi ke luar negeri dan tak pernah kembali? Dia tidak pergi, dia dibungkam. Bulu kuduku merimang. Dibungkam? Ratna tahu terlalu banyak soal pencucian uang yang dilakukan suamiku, Kakek Damar, untuk pejabat korup di masa Orde Baru. Dia mengancam akan melapor. Malam itu, dia tergelincir di tangga. Lehernya patah. Polisi dibayar, dokter disuap, dan kematiannya dianggap kecelakaan murni. Padahal aku melihatnya. Suara nenek bergetar, air mata menggenang di sudut matanya yang keriput. Aku melihat suamiku sendiri mendorong putri kami. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan jeritan yang hendak lolos. Tubuhku gemetar hebat. Keluarga macam apa yang kunikahi ini? Mereka tampak begitu terhormat, begitu agamis di hadapan publik, namun di balik pintu tertutup, mereka adalah monster. Aku diam, lanjut nenek dengan nada penuh penyesalan yang dalam. Aku diam demi keselamatan anak-anakku yang lain. Aku diam karena aku pengecut, dan diamku itu membusuk di dalam sini, menjadi kanker yang menggerogotiku lebih cepat daripada penyakit tua ini. Ia terbatuk hebat, tubuh ringkihnya terguncang di atas kasur. Aku refleks mengambilkan gelas air minum, membantunya meneguk sedikit cairan. Setelah napasnya kembali teratur, ia menepis tanganku pelan, menolak dikasihani. Tapi Damar, suamimu itu, nenek kembali fokus, tatapannya menusuk. Dia lebih parah dari kakeknya. Dia tidak hanya serakah, dia juga manipulator ulung. Kau pikir perselingkuhannya dengan wanita itu hanya soal nafsu? Tidak, nak. Itu soal aset. Wanita simpanannya itu anak dari rival bisnis terbesar perusahaan. Damar sedang bermain api, mencoba menguasai perusahaan saingannya lewat jalur belakang, lewat ranjang. Duniaku serasa berputar. Jadi pengkhianatan Damar bukan hanya karena ia bosan padaku atau karena aku kurang sempurna sebagai istri. Ini adalah strategi bisnis. Ia menjajakan cintanya, menginjak-injak pernikahan kami hanya untuk memperluas kekuasaan. Rasa sakit akibat perselingkuhannya yang kemarin terasa perih, kini berubah menjadi rasa mual yang luar biasa. Aku merasa seperti barang dagangan yang sudah tidak berguna, sementara ia mencari komoditas baru yang lebih menguntungkan. Aku melihatku menangis semalam, kata nenek tiba-tiba. Suaranya melembut namun tetap tajam. Kau menangis karena cinta dikhianati, tapi air mata tidak akan menyelamatkanmu di rumah ini. Di sini, yang lemah akan dimakan. Kau harus menjadi pemangsa, atau kau akan berakhir seperti Ratna, atau seperti aku, tua bangka yang penuh penyesalan. Apa yang harus aku lakukan, Nek? Tanyaku lirih. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena ketakutan yang amat sangat. Aku merasa terperangkap di sarang ular berbisa. Nenek tersenyum, sebuah senyuman miring yang mengerikan. Ia menunjuk ke arah lemari kayu jati tua di sudut kamar dengan jari telunjuknya yang bengkok. Di laci paling bawah, ada kotak besi kecil. Kuncinya ada di balik frame foto pernikahanku di dinding itu, perintahnya. Ambil. Seperti kerbau dicocok hidung, aku menuruti perintahnya. Kakiku melangkah gemetar menuju dinding, meraba bagian belakang frame foto tua yang berdebu. Jariku menyentuh benda kecil dingin, sebuah kunci pipih. Aku bergegas menuju lemari, membuka laci terbawah yang berderit nyering dan menemukan kotak besi berkarat yang dimaksud. Aku membawanya kembali ke sisi tempat tidur nenek. Buka, perintahnya. Dengan tangan gemetar, aku memutar kunci itu. Klik, kotak terbuka. Di dalamnya tidak ada perhiasan atau emas, hanya tumpukan kertas kekuningan, beberapa foto hitam putih dan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit. Itu adalah asuransimu, kata nenek. Bukti penggelapan dana, salinan surat tanah asli milik adik iparku yang mereka curi, dan catatan harian tentang kecelakaan Ratna. Aku menyimpannya puluhan tahun, menunggu waktu yang tepat, atau mungkin menunggu keberanian yang tak kunjung datang. Nenek meraih tanganku lagi, kali ini cengkeramannya terasa menyakitkan. Kuku-kukunya menancap di kulitku. Waktuku sudah habis, nak. Malaikat maut sudah bosan menunggu di depan pintu. Tapi kau masih punya waktu. Damar dan orang tuanya akan menghancurkanmu begitu mereka merasa kau tidak lagi berguna atau jika kau mulai curiga. Sebelum mereka membuangmu, kau harus menghancurkan mereka lebih dulu. Tapi Nek, ini
Aku menatap tumpukan bukti kejahatan di tanganku. Ini bukan sekedar aib keluarga, ini adalah bukti kriminal. Ini bisa memenjarakan suamiku, mertuaku, dan menghancurkan nama besar Adiwangsa hingga ke akar-akarnya. Balaskan dendamku, desis nenek dengan napasnya mulai putus-putus, seakan energinya terkuras habis setelah menyerahkan tongkat estafet benci ini. Balaskan dendam Ratna dan balaskan sakit hatimu sendiri. Jangan jadi wanita bodoh yang hanya bisa menangis di pojokan kamar. Jadilah ratu yang meruntuhkan istana ini dari dalam. Suara monitor detak jantung di samping tempat tidur mulai berbunyi lebih cepat, seirama dengan detak jantungku yang memburu. Aku menatap wajah nenek yang mulai pucat pasi, lalu beralih ke tumpukan dokumen di pangkuanku. Di luar kamar, aku bisa mendengar suara langkah kaki suamiku Damar yang baru pulang. Langkah kaki yang dulu selalu kurindukan, kini terdengar seperti derap langkah musuh. Dia mungkin sedang tersenyum sekarang, merasa di atas angin dengan segala tipu dayanya. Tidak menyadari bahwa di kamar gelap ini, neneknya baru saja menyerahkan belati tajam ke tangan istrinya yang terluka. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Rasa takut itu perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan keras di dadaku. Nenek benar, menangis tidak akan mengubah apapun. Jika pernikahan ini adalah medan perang dan keluarga ini adalah sarang penyamun, maka aku tidak boleh lagi menjadi domba. Aku berjanji, Nek, bisikku pelan-pelan, lebih kepada diriku sendiri daripada wanita tua itu yang kini mulai memejamkan matanya karena kelelahan itu. Aku segera menutup kotak besi itu dan menyembunyikannya di balik bajuku yang longgar. Saat pintu kamar perlahan terbuka dan kepala Damar menyembul masuk dengan wajah pura-pura cemas menanyakan kondisi neneknya, aku sudah berdiri tegak. Aku menatap suamiku, pria yang tidur di sebelahku selama 5 tahun, pria yang ternyata menyimpan kegelapan pekat di balik wajah tampannya. Malam ini, satu simpul rahasia telah terbuka, dan simpul itu akan kugunakan untuk menjerat leher mereka satu persatu. Udara di ruang tamu bernuansa kolonial itu terasa semakin menipis, seolah dinding-dinding kayu tua di sekelilingku menyerap setiap partikel oksidan dan menggantinya dengan debu kebenaran yang menyesakan. Tumpukan dokumen di atas meja marmer itu bukan sekadar kertas, itu adalah bangkai dari pernikahan yang selama ini kuanggap suci. Mataku perih, bukan karena ingin menangis, melainkan karena terlalu lama menatap deretan angka dan surat perjanjian yang ditandatangani dengan tinta hitam yang kini tampak seperti darah kering. Nenek duduk di seberangku, posturnya tegak sempurna meski usianya telah menggerogoti fisiknya. Tangannya yang keriput namun kokoh menunjuk pada satu paragraf di lembar akta notaris tahun lalu. Kau lihat tanggalnya, suaranya serak, rendah, namun tajam mengiris hening. 2 hari sebelum dia bilang padamu ada urusan mendesak di luar kota. 2 hari sebelum dia mengemas barang-barangnya dan menghilang tanpa jejak. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering dan sakit. Tanggal itu terpatri dalam ingatanku sebagai awal dari neraka duniaku, hari di mana duniaku runtuh. Namun, apa yang tertera di kertas ini mengubah narasi kesedihan menjadi amarah yang mendidih. Ini bukan kebangkrutan, Nenek, bisikku. Suaraku bergetar menahan gejorak di dada. Ini penggelapan. Nenek mendengus. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis yang mengerikan. Penggelapan? Itu kata yang terlalu sopan untuk apa yang dilakukan mertuamu dan suami tercintamu itu. Mereka bukan hanya mencuri aset yayasan keluarga, mereka menjaminkan rumah yang kau tinggali, tanah warisan ibumu, dan bahkan namamu untuk menutupi utang judi mertuamu di Makau. Mereka tidak pergi karena tidak mencintaimu, Nak. Mereka pergi karena mereka lari. Mereka buronan yang meninggalkanmu sebagai umpan bagi para penagih utang. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga remuk. Selama ini aku menyalahkan diriku sendiri. Aku bertanya-tanya apakah aku kurang cantik, kurang melayani, atau kurang pengertian hingga suamiku pergi. Ternyata aku hanyalah perisai hidup. Mereka meninggalkanku di garis depan untuk menghadapi konsekuensi hukum dan finansial dari kekacauan yang mereka buat, sementara mereka bersantai di suatu tempat dengan identitas baru. Kenapa nenek baru memberitahuku sekarang? Tanyaku menatap lurus ke dalam mata kelabunya yang dingin. Karena dulu kau masih buta dengan cinta, jawabnya lugas tanpa rasa bersalah. Jika aku memberitahumu sebulan lalu, kau akan membela suamiku, kau akan mencari alasan. Tapi sekarang, setelah kau merasakan dinginnya ditinggalkan, kau siap melihat wajah asli mereka. Nenek menyodorkan sebuah amplop coklat tebal ke arahku. Amplop itu meluncur mulus di atas meja marmer, berhenti tepat di depan tanganku yang terkepal.
Di dalam situ ada bukti aliran dana, rekaman percakapan, dan lokasi persembunyian mereka saat ini. Aku sudah melacak mereka selama 6 bulan. Polisi belum tahu lokasi ini. Kreditor liar belum tahu lokasi ini. Nenek memajukan tubuhnya, tatapannya mengunci mataku. Jangan aku yang tahu. Dan sekarang, kau juga tahu. Aku menyentuh amplop itu, terasa panas di ujung jariku. Ini adalah senjata pemusnah massal bagi kehidupan baru yang sedang dibangun suamiku dan orang tuanya. Apa yang nenek inginkan dariku? Keadilan, desis nenek. Matanya berkilat penuh dendam. Ini tidak bisa bergerak leluasa. Namaku terlalu diawasi. Tapi kau adalah istri sah yang ditinggalkan. Kau punya hak hukum untuk menggugat, untuk melaporkan, untuk menghancurkan reputasi mereka di depan kolega baru mereka. Aku ingin kau menjadi tangan kananku. Gunakan bukti ini. Seret mereka kembali ke sini, buat mereka membusuk di penjara dan ambil kembali apa yang mereka curi darimu. Tawaran itu menggoda, sangat menggoda. Bayangan wajah suamiku yang memohon ampun, wajah mertuaku yang sombong berubah menjadi ketakutan. Semua itu menari-nari di benakku. Amarah membakar rasionalitasku. Aku ingin mereka menderita. Aku ingin mereka merasakan sakitnya ditinggalkan tanpa penjelasan, dikejar rasa takut setiap malam. Namun, saat aku menatap nenek, aku melihat pantulan kegelapan yang sama. Nenek tidak melakukan ini demi aku. Dia melakukan ini demi ego keluarganya yang terluka. Aku hanyalah alat, sebuah pidak catur yang didorong maju untuk memakan lawan, sementara sang raja dan ratu tetap aman di belakang. Jika aku mengikuti rencana nenek, balas dendam membabi buta, aku akan menjadi monster yang sama seperti mereka. Aku akan menghabiskan sisa hidupku dengan memelihara kebencian, terikat selamanya pada wanita tua manipulatif di hadapanku ini. Konflik batinku mencapai puncaknya. Di satu sisi ada kepuasan instan dari penghancuran total. Di sisi lain, ada nuraniku yang berceriak bahwa keadilan tidak harus berwujud kekerasan. Mereka melarikan diri dari konsekuensi. Gumamku pelan lebih kepada diriku sendiri. Mereka pikir mereka bisa memulai hidup baru di atas penderitaanku. Tepat, sambar nenek. Jadi apa keputusanmu? Apakah kau akan terus menjadi korban yang menangis di pojokan kamar, atau kau akan menjadi eksekutor yang menentukan nasib mereka? Aku menarik nafas panjang. Aroma kayu gaharu di ruangan itu memenuhi paru-paruku, memberiku sedikit ketenangan di tengah badai emosi. Perlahan, aku mengambil amplop coklat itu. Beratnya terasa nyata di tanganku. Ini adalah senjata pemusnah massal bagi kehidupan baru yang sedang dibangun suamiku dan orang tuanya. Apa yang nenek inginkan dariku? Aku akan mengambil ini, kataku tegas. Senyum kemenangan nenek merekah. Bagus, aku sudah siapkan pengacara terbaik untukmu. Besok kita bisa mulai merilis. Tunggu, potongku cepat. Suaraku tidak lagi bergetar. Aku mengambil ini, tapi aku tidak akan memainkannya dengan cara nenek. Senyum nenek memudar, digantikan dengan garis jahang yang mengeras. Apa maksudmu? Kau mau berlemah lembut pada bajikan yang menjadikanmu jaminan utang? Tidak, jawabku, berdiri dari kursi. Kakiku terasa lebih kuat sekarang. Aku tidak akan berlemah lembut, tapi aku juga tidak akan menjadi boneka nenek. Jika aku menghancurkan mereka hanya untuk memuaskan dendam nenek, aku tidak akan pernah lepas dari bayang-bayang keluarga ini. Aku akan mencari keadilanku sendiri. Kau bodoh, nak, cemooh nenek. Namun ada kilat kewaspadaan di matanya. Tanpa bantuanku, bukti itu tidak akan sekuat itu. Kau punya koneksiku. Bukti ini sudah cukup untuk membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak, Nek. Nenek lupa aku adalah satu-satunya orang yang tahu kelemahan Mas Bram yang paling mendasar. Dia bukan takut pada penjara. Dia takut pada rasa malu dan kehilangan citra pria perfect yang selalu dia bangun. Aku menyentuh amplop itu di tanganku. Aku tidak akan langsung meledakkan bom ini. Aku akan memainkannya pelan-pelan. Biarkan mereka tahu bahwa aku tahu. Biarkan mereka hidup dalam teror menunggu kapan aku akan bertindak. Itu hukuman yang lebih menyakitkan daripada sekadar penjara. Sebenarnya itu hanya sebagian dari rencanaku. Sebagian lagi adalah menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak ingin sisa hidupku didefinisikan oleh balas dendam. Aku ingin asetku kembali, nama baikku bersih, dan perceraian yang sah. Aku butuh leverage, dan amplop ini adalah kuncinya. Aku akan menggunakannya untuk bernegosiasi, untuk memaksa mereka mengembalikan hakku tanpa harus menyeret diriku ke dalam lumpur persidangan yang kotor dan memakan bertahun-tahun, persis yang diinginkan nenek untuk tontonan publik. Nenek menatapku lama, seolah sedang menilai ulang sosok cucu menantu yang selama ini dianggap lemah dan penurut. Perlahan, dia bersandar kembali ke kursinya, jari-jarinya mengetuk pegangan kursi kayu jati itu. Kau bermain api, nak. Mereka bukan orang bodoh. Jika kau memberi mereka celah, mereka akan balik menyerangmu. Aku sudah terbakar habis, Nek. Api tidak lagi menakutkan bagiku.
balasku sambil memasukkan amplop itu ke dalam tasku. Terima kasih atas buktinya. Tapi mulai detik ini aku yang memegang kemudi. Nenek bisa menonton dari jauh, tapi jangan coba-coba menyetir tanganku. Aku berbalik, melangkah ke dalam pintu keluar yang besar dan berat. Jantungku berdebar kencang, campuran antara ketakutan dan adrenalin yang memabukkan. Aku tahu nenek tidak akan diam saja melihat alat balas dendamnya membangkang. Pasti dia punya rencana cadangan. Tapi untuk saat ini, aku memegang kartu as. Saat tanganku menyentuh gagang pintu kuningan yang dingin, aku berhenti sejenak tanpa menoleh. Satu lagi, Nek, jangan pernah berpikir untuk membocorkan ini ke media tanpa persetujuanku. Karena jika nenek melakukannya, aku akan pastikan dunia juga tahu peran nenek dalam membiarkan hal ini terjadi sampai sejauh ini, hanya demi mendapatkan momen balas dendam yang dramatis. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Udara sore di luar terasa jauh lebih segar, meski langit mendung menggantung di kejauhan. Aku merabat tas di bahuku, merasakan bentuk amplop itu dari balik kulit tas itu. Mas Bram, Ayah, Ibu, kalian pikir kalian sudah lolos. Kalian pikir aku hanyalah wanita bodoh yang bisa ditinggalkan begitu saja. Kalian salah, permainan baru saja mulai. Dan kali ini aku yang membagikan kartunya. Aku tidak akan menjadi alat balas dendam siapapun. Aku akan menjadi mimpi buruk kalian dengan caraku sendiri. Dengan langkah pasti, aku berjalan menuju gerbang yang besar dan berat. Jantungku berdebar kencang, campuran antara ketakutan dan adrenalin yang memabukkan. Aku tidak tahu mending mana mencari keadilan dengan cara suci atau dengan cara kejam, tapi aku mulai tahu jalan mana yang harus kutempuh. Ini bukan soal kasih sayang atau persahabatan. Ini soal pengkhianatan yang harus dibalaskan. Ini soal anak muda yang dilukai dan harus mencari jalan keluar. Ini bukan soal membalas, tapi soal mengembalikan hak-hakku yang sudah hilang. Aku ingin mencari keadilan dan segera bisa meninggalkan semua ini. Ini bukan soal ingin membalas dendam, tapi soal mengembalikan keadilan yang hilang. Aku tidak berhenti berjuang untuk mencari kebenaran, aku berjuang untuk menemukan keadilanku sendiri. Waktu akan menjawab apakah aku bisa mencari keadilan tanpa kehilangan kemanusiaanku. Belum lagi segala konflik internal yang muncul di benakku. Aku harus memutuskan mana yang harus kuprioritaskan, keadilan secuci mungkin atau keadilan yang sudah tercampur dendam. Aku harus memahami apakah aku ingin menggunakan cara yang baik atau cara yang buruk. Aku harus memilih jalan yang tepat. Ini adalah konflik yang sulit diselesaikan. Aku harus memutuskan apakah aku ingin menjadi pribadi yang baik atau pribadi yang jahat. Aku harus memutuskan apakah aku ingin mencari kebenaran atau mencari balas dendam. Aku harus memutuskan mana yang harus kuprioritaskan, keadilan secuci mungkin atau keadilan yang sudah tercampur dendam. Aku harus memahami apakah aku ingin menggunakan cara yang baik atau cara yang buruk. Aku harus memutuskan jalan yang tepat. Ini adalah konflik yang sulit diselesaikan. Aku harus memutuskan apakah aku ingin menjadi pribadi yang baik atau pribadi yang jahat. Aku harus memutuskan apakah aku ingin mencari kebenaran atau mencari balas dendam. Aku harus memutuskan mana yang harus kuprioritaskan. Suara nenek masih terngiang di telingaku, serak dan basah, seolah setiap kata yang ia ucapkan harus berjuang melewati gumpalan darah di tenggorokannya. Lemari besi di ruang kerja lama, tanggal 21. Petunjuk itu samar, namun sorot matanya yang nyaris padam memaksaku untuk percaya bahwa di sanalah kunci dari neraka yang sedang kutinggali ini. Aku meninggalkan kamar nenek dengan langkah yang kuusahakan seringan kapas. Rumah ini, yang dulu kuanggap sebagai istana tempatku membangun mimpi bersama Mas Arya, kini terasa seperti labirin raksasa yang mengawasi setiap gerak-gerikku. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Mas Arya seharusnya sudah terlelap di kamar utama. Lelah setelah seharian mengurus bisnis keluarga yang belakangan ini kutahu hanyalah kedok dari sesuatu yang jauh lebih busuk. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada saat aku menyelinap menuju sayap barat rumah. Area yang selama ini dilarang keras untuk dimasuki siapapun kecuali Mas Arya dan ibunya. Lorong itu gelap, hanya diterangi bias cahaya bulan yang menerobos masuk lewat celah ventilasi. Aroma di sini berbeda. Bau apek kertas tua bercampur dengan sesuatu yang amis, seperti besi berkarat atau mungkin sisa darah yang mengering. Pintu ruang kerja itu menjulang tinggi di depanku, terbuat dari kayu jati tebal dengan ukiran naga yang tampak hidup dalam kegelapan. Tanganku gemetar saat mengeluarkan kunci cadangan yang diselipkan Nena di bawah bantalnya tadi sore. Logam dingin itu beradu pelan dengan lubang kunci. Klik, suara itu terdengar seperti ledakan di telingaku yang sedang waspada. Aku mendorong pintu itu. Debu halus beterbangan, menari-nari dalam sorot senter kecil yang kubawa. Ruangan itu penuh dengan rak buku yang menjulang sampai ke langit-langit. Namun tujuanku jelas,
sebuah brankas kuno yang tersembunyi di balik lukisan portret kakek buyut Mas Arya. Sesuai instruksi nenek, aku memutar kombinasi angka, tanggal kematian istri pertama kakeknya. Pintu brankas terbuka dengan derit engsel yang menyakitkan. Di dalamnya, tidak ada tumpukan uang atau perhiasan, hanya ada sebuah buku besar bersampul kulit hitam dan tumpukan surat-surat tua yang diikat pita merah. Aku membuka buku itu di bawah sorot senter yang temaram. Halaman demi halaman kubalik, dan semakin jauh aku membaca, semakin dingin darah yang mengalir di tubuhku. Ini bukan sekadar catatan keuangan, ini adalah daftar transaksi. Namun mata uang yang digunakan bukanlah rupiah atau dolar, melainkan nama orang. Mataku terpaku pada sebuah entry di tahun 1998. Di sana tertulis nama ibu mertuaku dengan catatan kaki. Pengorbanan diterima, aset diamankan. Nafasku tercekak. Jadi desas-desus tentang kekayaan keluarga ini yang didapat dari pesugihan bukan sekadar isapan jempol. Tapi kengerian itu belum memuncak sampai aku menemukan lembaran surat yang terselip di halaman paling akhir. Surat itu bertanggal 6 bulan lalu, tepat seminggu sebelum aku dan Mas Arya menikah. Tulisan tangan itu aku kenal betul, tulisan tangan suamiku. Saya, Arya Wiguna, dengan sadar menyerahkan apa yang paling saya cintai sebagai penukar untuk pelunasan utang kehormatan keluarga dan kelanggengan kuasa. Dia akan siap pada bulan purnama kelima setelah pernikahan. Duniaku runtuh seketika, lantai tempatku berpijak seolah lenyap seketika. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan, membasahi kertas tua yang menjadi saksi bisu pengkhianatan paling keji. Selama ini, tatapan lembut Mas Arya, sentuhan hangatnya dan janji-janji manisnya hanyalah persiapan untuk menjadikanku tumbal. Aku bukan istrinya, aku adalah domba yang digemukkan untuk disembelih. Siapa di sana? Suara berat itu membekukkan seluruh sarafku. Itu suara Pak Dirman, penjaga setia keluarga ini yang matanya selalu dingin menatapku. Langkah kaki terdengar mendekat dari ujung lorong, tegas dan terburu-buru. Aku panik. Dengan tangan gemetar, aku menyambar surat perjanjian itu dan menyelipkannya ke balik bajuku. Aku menutup brankas dengan hati-hati, mengembalikan lukisan ke posisi semula, lalu mematikan senter. Kegelapan total menyelimutiku. Aku beringsut bersembunyi di balik meja kerja besar tepat saat pintu ruangan terbuka lebar. Cahaya senter besar menyapu ruangan. "Tuan muda, saya dengar suara di sini," gumam Pak Dirman. Dia melangkah masuk. Sepatu bootnya berbunyi duk, duk, duk di atas lantai kayu. Semakin dekat setempat persembunyianku. Aku menahan nafas sekuat tenaga, membekap mulutku sendiri hingga terasa sakit. Jika aku ketahuan sekarang, tamatlah riwayatku. Bukan hanya gagal membongkar kebenaran, aku mungkin akan hilang malam ini juga. Cahaya senter menyapu ujung meja tempatku meringkuk. Sedikit lagi, namun tiba-tiba suara guntur menggelegar di luar, diikuti suara jendela yang terbanting keras oleh angin. Pak Dirman tersencak, mengalihkan perhatiannya ke jendela yang terbuka. Dasar angin sial, umpat Pak Dirman, lalu berjalan menutup jendela dan keluar dari ruangan, menutup pintu kembali. Aku menunggu 10 menit dalam kegelapan, memastikan dia benar-benar pergi, sebelum akhirnya berlari sekuat tenaga kembali ke kamar nenek. Kakiku lemas, tetapi adrenalin memaksaku terus bergerak. Sesampainya di kamar nenek, aku langsung mengunci pintu dan merosot ke lantai. Nenek terbaring lemah, matanya terbuka sedikit, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Dadanya naik turun dengan cepat dan dangkal, seolah udara di ruangan ini tidak cukup untuk paru-parunya yang rentah. Aku merangkak mendekatinya, menggenggam tangannya yang kini sedingin es. "Nenek, aku sudah menemukannya," bisikku sambil terisak. Aku mengeluarkan surat itu, bukti nyata kekejaman cucu kesayangannya sendiri. Nenek menoleh perlahan, sudut bibirnya berkedut, mencoba membentuk senyuman, namun yang terlihat justru ekspresi kesakitan yang mendalam. Dia tidak perlu membaca surat itu, dia sudah tahu isinya. Dia sudah tahu sejak awal bahwa cucunya, darah dagingnya sendiri telah berubah menjadi monster demi mempertahankan warisan terkutuk ini. "Kau harus pergi." Suaranya hampir tak terdengar, lebih mirip desis angin daripada suara manusia. "Tidak tanpa nenek," tolakku tegas, meski ketakutan merayapi punggungku. "Kita pergi bersama, kita laporkan ini ke polisi." Nenek menggeleng lemah, cengkramannya pada tanganku menguat sesaat, menyalurkan sisa tenaga terakhir yang dia miliki. Wajahnya semakin pucat, kulitnya seakan menempel langsung pada tengkorak, transparan dan rapuh. Seolah-olah dengan memberiku petunjuk itu, dia telah memindahkan nyawanya sendiri sebagai bayaran atas kebenaran yang terungkap. Lampu kamar berkelip-kelip, menciptakan bayang-bayang panjang yang seolah merayap mendekati tempat tidur. "Lari, nak." Nafas nenek tersengal-sengal, matanya mulai kehilangan fokus.
Jangan percaya siapapun, bawa bukti itu, hancurkan lingkaran ini. Aku memeluk tubuhnya yang semakin kaku, menangis tanpa suara agar tidak membangunkan seisi rumah. Malam ini, aku kehilangan satu-satunya sekutu, tetapi aku mendapatkan senjata yang paling mematikan, kebenaran. Rasa sakit dikhianati oleh suami sendiri perlahan berubah menjadi bahan bakar yang panas di dadaku. Mas Arya mungkin berpikir aku adalah wanita lemah yang bisa ia korbankan begitu saja. Dia salah. Malam ini, di samping tubuh nenek yang sedang meregang nyawa, istri yang polos dan penurut itu telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup dan membalaskan dendam setiap nyawa yang telah direnggut oleh ketamakan keluarga ini. Aku mengecup kening nenek untuk terakhir kalinya saat hembusan nafas terakhirnya lepas, meninggalkan keheningan yang mencekam di ruangan itu. Aku menghapus air mataku kasar. Tidak ada waktu untuk berduka. Fajar akan segera menyingsing, dan perburuan yang sebenarnya baru saja mulai. Ruangan itu hening, seolah udara di dalamnya baru saja disedot keluar, menyisakan kehampaan yang mencekik. Di atas meja mahoni yang mengkilap, tumpukan berkas itu tergeletak, saksi bisu dari kebohongan yang telah dipelihara selama puluhan tahun. Kertas-kertas itu bukan sekadar dokumen, mereka adalah belati yang akhirnya kucabut dari punggung keluargaku, memperlihatkan luka yang selama ini membusuk di balik senyuman palsu dan makan malam formal. Aku menatap wajah-wajah di hadapanku. Paman Hendra yang selama ini kulihat sebagai pilar kekuatan, kini tampak menyusut di kursinya. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya yang mulai memutih. Tante Rina menunduk, tak sanggup menatap mataku. Jemarinya meremas sapu tangan sutra hingga kusut. Semua bukti penggelapan, manipulasi wasiat, dan skenario kecelakaan yang menimpa orang tuaku kini telanjang di hadapan kami. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kau tidak mengerti. Suara Paman Hendra terdengar parau, pecah oleh kepanikan yang ia coba sembunyikan. Kami melakukan ini demi menjaga nama baik keluarga. Jika ini keluar, kita semua hancur. Aku mendengus pelan, sebuah tawa getir lolos dari bibirku. Nama baik. Kalian membangun istana di atas kuburan orang tuaku dan menyebutnya nama baik. Tanganku terkepal di sisi tubuh. Inilah saat yang kutunggu selama bertahun-tahun, momen di mana aku memegang kendali penuh. Aku bisa menghancurkan mereka sekarang juga. Aku bisa membocorkan ini ke media, membiarkan publik mencabik-cabik reputasi mereka, memiskinkan mereka hingga tak tersisa sepeser pun, dan membiarkan mereka membusuk di penjara tanpa belas kasihan. Rasa panas menjalar di dadaku, sebuah dorongan purba untuk membalas rasa sakit dengan rasa sakit yang lebih besar. Mataku beralih pada berkas di tangan kananku, sebuah dokumen tambahan yang belum kubuka di depan mereka. Ini adalah kartu as terakhir, bukti yang akan memastikan mereka tidak hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan harga diri selamanya. Namun di tengah gelombang amarah yang memabukkan itu, sebuah bayangan melintas di benakku, wajah nenek. Pikiranku melayang ke kejadian 2 jam yang lalu di rumah sakit. Aroma antiseptik yang tajam dan bunyi ritmis monitor jantung masih terngiang jelas. Nenek terbaring lemah, tubuhnya yang ringkih seolah tenggelam dalam selimut putih. Matanya yang dulu tajam kini meredup, dilapisi selaput katarak dan kelelahan usia. Namun genggaman tangannya pada jemariku terasa mengejutkan kuatnya. Dengar nenek, bisiknya, suaranya seperti desiran angin di daun kering. Kau sudah menemukan kebenarannya, nenek tahu itu. Tapi ingat satu hal nak, balas dendam itu seperti minum racun dan berharap musuhmu yang mati. Aku mencoba memprotes saat itu, mengatakan bahwa mereka pantas mendapatkannya, bahwa keadilan harus ditegakkan dengan pedang. Tapi nenek menggeleng lemah. Keadilan ya, tapi bukan kekejaman. Jika kau menghancurkan mereka dengan kekejaman yang sama seperti yang mereka miliki, apa bedanya kau dengan mereka? Putuskan rantainya atau kau akan terikat selamanya. Nafasnya memberat setelah mengucapkan kalimat itu. Biarkan nenek pergi dengan tenang, mengetahui cucu nenek adalah manusia yang merdeka, bukan budak amarah. Kembali ke ruang rapat yang dingin ini, kata-kata itu bergaung, memukul mundur iblis yang berbisik di telingaku. Aku menatap Paman Hendra lagi. Dia bukan lagi monster yang menakutkan. Dia hanyalah seorang pria tua yang serakah dan ketakutan, terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri. Jika aku menghancurkan mereka dengan cara yang brutal, aku hanya akan mewarisi trauma ini ke masa depanku sendiri. Aku akan hidup dengan bayang-bayang kepuasan semu yang berlumuran dendam. Aku menarik nafas panjang, mengisi paru-paruku dengan keputusan yang menyakitkan, namun membebaskan.
Aku tidak akan melakukan apa yang kalian takutkan, kataku perlahan. Kepala Paman Hendra tersentak naik ke atas, matanya membelak tak percaya. Harapan licik mulai tumbuh di sana. Kau tidak akan memaafkan kami? Kau akan menutup kasus ini? Tidak, potongku tegas. Suaraku dingin dan tajam. Aku tidak akan membalas dendam dengan cara kotor kalian, tapi hukum tetap berjalan. Berkas ini, aku menunjuk tumpukan di meja. Sudah ada salinannya di Kejaksaan Agung pagi ini. Polisi sedang dalam perjalanan. Wajah Paman Hendra berubah menjadi abu-abu. Harapan itu padam seketika. Tapi aku tidak akan mempermalukan kalian di media. Aku tidak akan menyerang keluarga kalian yang tidak bersalah. Aku menyerahkan kalian pada pengadilan negara, bukan pengadilan jalanan. Itu adalah keadilan murni yang orang tuaku layak dapatkan, bukan pembantaian karakter yang kalian lakukan pada mereka. Aku berdiri, merapikan jasku. Rasanya ringan, sangat ringan. Beban bertahun-tahun yang menggantung di bahuku seolah luruh begitu saja. Nikmati sisa waktu kalian sebagai orang bebas yang tinggal hitungan menit, ucapku tanpa menoleh lagi, melangkah ke arah pintu keluar. Ini bukan untuk kalian, ini untukku, agar aku bisa tidur nyenyak tanpa menjadi monster seperti kalian. Aku meninggalkan ruangan itu, meninggalkan teriakan tertahan dan isak tangis penyesalan yang terlambat. Langkahku cepat menyusuri koridor, menuju mobil yang sudah menunggu. Tujuanku satu, rumah sakit. Sesampainya di sana, suasana kamar rawat inap itu terasa berbeda, lebih hening dari sebelumnya. Dokter baru saja keluar, wajahnya menyiratkan duka yang sopan. Aku menerobos masuk, mengabaikan segalanya. Nenek masih di sana, tapi dadanya tak lagi naik turun. Wajahnya tenang, garis-garis keras yang biasanya menghiasi wajahnya karena menahan sakit telah lenyap dilapisi kedamaian yang abadi. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis, seolah dia tahu apa yang baru saja kulakukan. Aku jatuh berlutut di samping randainya, menggenggam tangannya yang mulai mendingin. Nenek, suaraku pecah. Aku sudah melakukannya. Aku memilih jalan itu. Aku menghentikannya. Air mata yang selama ini kutahan, air mata yang membeku karena api dendam, akhirnya tumpah. Bukan air mata kemarahan, tapi air mata pelepasan. Aku menangis untuk orang tuaku, untuk masa kecilku yang hilang, dan untuk nenek yang menjadi benteng terakhir kewarasanku. Dalam keheningan itu, aku merasakan kehadiran yang hangat, seolah nenek berbisik untuk terakhir kalinya. Sekarang kau bebas. Kebenaran telah terungkap, para pelaku akan menghadapi hukum tanpa campur tangan emosiku, dan nenek telah pergi dengan damai, membawa serta rahasia kelam keluarga ini ke liang lahat, membiarkanku hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku bangkit perlahan, menghilap air mata di pipiku. Di luar jendela rumah sakit, matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang memukau. Hari ini sebuah era berakhir. Dendam itu telah mati bersama perginya nenek dan runtuhnya kekuasaan Paman Hendra. Aku berjalan keluar dari ruangan itu. Di depanku, lorong rumah sakit membentang panjang, tapi kali ini tidak terlihat menakutkan. Itu terlihat seperti jalan menuju hidupku yang baru, hidup yang kususun sendiri, bukan berdasarkan apa yang telah direnggut olehku, melainkan apa yang bisa kubangun mulai hari ini. Persimpangan itu telah kulewati. Aku memilih arah yang sulit, namun itu adalah satu-satunya arah yang menuju ke rumah yang sesungguhnya, di dalam hatiku yang kini telah pulih.